Integrity rules, database relasional itu adalah hal yang sangat penting di dalam perancang DNS. Mungkin dapat atau menerapkan ini secara otomatis, tetapi kita sebaiknya memastikan, apakah desain aplikasi memiliki confirm atau memenuhi aturan dan juga aturan ini akan diringkas berikut ini akan merangkum penjelasan mengenai entity integrity dan juga referential integrity. Pada intinya, pada deskripsi dari entity integrity itu adalah semua primary key adalah unik dan tidak ada primary key yang nilainya adalah nol. Tujuannya adalah masing-masing baris itu harus memiliki identitas yang unik dan apabila nanti ada tabel lain yang merefer ke atribut ini sebagai foreign key, maka referensi ini juga dapat terjadi secara tepat dan juga valid. Contohnya adalah tidak ada invoice yang memiliki nomor yang sama. Tidak boleh nilainya nol. Secara umum, semua invoice harus secara unik dapat diidentifikasikan dengan invoice number. Berikutnya adalah referential integrity. Referential integrity ini persyaratannya itu adalah bahwa foreign key itu harus match dengan primary key atau harus berrelasi dengan nilai yang valid pada primary key tabel lain. Nah, di sini disebutkan memang foreign key may have either a null entry, tetapi saya pribadi tidak sependapat apabila foreign key ini null entry, karena kalau ini null entry nanti referensi ke tabel lain nanti bagaimana gitu ya. Tapi secara praktikal setiap foreign key itu harus merefer pada nilai primary key tabel lain yang ada gitu. Jadi tujuannya adalah tujuan dari referential integrity ini dia harus merujuk pada primary key tabel yang lain, merujuk pada nilai yang valid yang bukan primary key tabel lain gitu ya. Nah, sepertinya memang di sini disebutkan it is possible for an attribute not to have a corresponding value. Di sini juga disebutkan foreign key may have either a null entry. Nah, ini sebenarnya agak bertentangan dengan penjelasan sebelumnya bahwa null itu sebisa mungkin kan dihindari. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kita bisa menghindarkan nilai null ini. Walaupun ini beri contoh ya. Seorang customer mungkin belum memiliki sales representatif yang terkait, tetapi nanti kita akan jelaskan bagaimana cara menuliskan, mendefinisikan pada tabel. Walaupun benar pada referential integrity ini, suatu atribut akan menunjuk ke nilai yang valid ya. Jadi atau dikatakan it will be impossible to have an invalid sales representative. Berikut ini akan disajikan contoh. Ada tabel customer dan ada tabel agent ya.
di mana agent code pada tabel customer ini bertindak sebagai primary key yang akan merujuk atau mereferensikan kepada atribut agent code pada tabel agent, ya. Kalau dilihat di sini, setiap agent code pada tabel name ini, pada tabel name customer, pada customer tabel ini selalu merujuk pada nilai yang valid atau ada nilainya pada tabel agen, ya. Berarti dia menunjuk ke valid value. Nah, itulah pengertian referential integrity. Nah, tapi di sini ada null, ya. Sebenarnya menurut saya nilai null ini dapat dihindari kalau di dalam desain database agent code ini dihilangkan. Lalu kita menambah satu tabel lagi yang isinya agent code, yang isinya adalah customer code, agent code, dan kemudian tanggal, misalnya tanggal assignment gitu misalnya. Tapi kalau desain database seperti ini ada kelemahan di mana dia belum di-assign. Dia belum di-assign agentnya siapa, sehingga ini akan menimbulkan masalah yang ada seperti pada kejadian di awal. Jadi seharusnya agent code di sini nilainya bisa semuanya terisi. Nilai yang valid, tidak ada nilai nol. Sehingga konsep yang paling tepat mengenai referential integrity itu adalah bahwa suatu atribut ini, agent code ini, dia merefer pada nilai yang valid pada atribut agent code pada tabel lain, yaitu dalam hal ini adalah agent. Kembali di sini akan dijelaskan beberapa ringkasan dan beberapa contoh, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa primary key dari customer tabel ini adalah customer code. Primary key dari customer ini tidak memiliki nilai nol dan semua nilai yang ada itu adalah nilai yang unik. Nah, dengan cara yang sama pada tabel agent itu terdapat agent code yang merupakan primary key yang di situ tidak ada nilai nol juga. Dan di sini dijelaskan bahwa referential integrity, di sini dijelaskan konsep referential integrity di mana customer tabel itu berisi foreign key agent code yang melink atau menghubungkan, memberikan penunjukan kepada atau yang menghubungkan antara customer tabel dengan agent tabel, gitu ya. Berikut ini pada slide ini jelaskan bahwa baris customer code ini yang diidentifikasikan dengan nomor 10013 ini berisi null entry pada foreign key agent code karena Paul Olofsky ini belum memiliki atau belum di-assign sales representatifnya siapa gitu ya. Tapi saya tadi sudah jelaskan bahwa nilai nol ini bisa saja dihindarkan apabila desain table-nya itu customer code-nya ini tidak agent code-nya itu tidak ada di tabel customer, tetapi ada pada tabel terpisah lagi, ada ditambahkan pada tabel terpisah lagi untuk menghubungkan antara tabel customer dengan agent. Jadi hubungan antara tabel customer dengan tabel agent ini tidak secara langsung terhubung, tetapi melalui tabel ketiga yang menghubungkan keduanya. Nah, tetapi di sini dikatakan the remaining agent code sisanya ini match dengan agent code pada tabel agent ya. Jadi nilai agent code
pada tabel customer itu semuanya match dengan nilai agent code pada tabel agent. Nah, sehingga di sini sebenarnya dapat diatasi ya nilai 0 yang terjadi pada agent code di sini karena customer belum mendapatkan sales representatif yang diassign untuk menjadi agen gitu ya. Ya, jadi sehingga intinya pengertian integrity, referential integrity ini intinya adalah bahwa suatu atribut yang merupakan foreign key ini dapat menunjuk kepada nilai yang valid pada tabel lain. Maksudnya ada nilai yang di-refer gitu ya. Jangan sampai misalnya ternyata dia merefer ke nilai yang tidak ada gitu pada tabel lain. Nah, di sini berarti kalau hal seperti itu, maka referential integrity akan dilanggar. Sehingga kita harus memastikan bahwa foreign key, atribut yang menjadi foreign key pada tabel tertentu itu menunjuk pada nilai atribut yang sama pada tabel lain yang valid. Slide ini kembali menyoroti tentang nilai nul ya. Bagaimana nilai nul ini seharusnya memang dihindari atau ditiadakan atau sebaiknya dihilangkan ya. Nah, di sini mencoba membahas kembali ya, ada customer yang belum memiliki agent ya, namanya Paul Olowski itu. Nah, kemudian di sini mencoba menuliskan bahwa nilai dummy dari agent code itulah min 99 ya, tetapi sekali lagi ini adalah cara yang tidak benar-benar tepat ya, karena apabila kita memiliki tabel lain akan nilai nul ini akan teratasi, tidak ada lagi nilai nul seperti dalam kasus ini. Nah, sehingga kalau nanti ada di agent code pada tabel customer diberikan angka min 99, maka di dalam tabel agent ini juga harus ada min 99. Jadi ini sehingga merepotkan sebenarnya ya. Itulah sumber kerepotan ini adalah ketika kita membiarkan nilai nul terjadi pada tabel agent ya. Sehingga apa? Nah, ini dikatakan di sini penting ini ya. Database structure can also be changed to prevent the null value. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa kita ubah aja struktur database-nya sehingga null value ini memang benar-benar tidak diizinkan itu. Nah, ini juga dijelaskan integrity rules yang lain ya, yaitu integrity rules not null dan unique constraint ya. Tetapi ini tidak banyak dibahas. Yang paling banyak dibahas adalah entity integrity dan juga referential integrity, dan itu saya kira cukup untuk dibahas pada mata kuliah ini.